Inilah gambaran aktivitas santri Tegalrejo di pagi hari. Mereka berbondong-bondong keluar asrama sambil membawa ember, tumpukan baju kotor, dan peralatan mandi. Lalu menuju halaman belakang pondok. Nah, hari ini kita menyuci bareng nih, ya nggak guys? Ya. Nah, nyuci kita itu masih tradisional loh, masih kucek-kucek walaupun zaman sudah modern. Dan ini tradisi turun-temurun. Yuk kita jalan lagi, masih 10 menit. Ya. Ayo. Di kawasan pesantren ada 3 kolam besar yang menyerupai kolam renang. Sumber mata airnya jernih dan dingin. Nah, ini yang tadi saya bilang, kolam khusus santri untuk mandi, untuk berenang, dan untuk mencuci bersama. Kolam ini peninggalan dari Simbah Yai. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mencari keberkahan. Ya, inilah ngumbahi atau mencuci bersama di kolam. Sebuah tradisi yang mungkin sekarang sudah jarang ditemui. Tapi di pondok pesantren, nyuci beramai-ramai sudah dilakukan turun-temurun. Bagi mereka, mencuci manual adalah kepuasan. Seni tradisional yang harus dijaga sebagai bentuk kemandirian. Tak hanya mencuci baju, para santri juga terbiasa berenang di kolam ini. Air dari lereng Gunung Merbabu yang jernih dan menyegarkan dipakai untuk membersihkan tubuh mereka. Selesai mandi dan mencuci, semua pakaian seperti sarung, sajadah, dan baju koko akan langsung dijemur dalam satu lapangan. Semua tertata dengan rapi dan tertib. Sungguh pemandangan yang tak ada di tempat lain. Tapi kemandirian yang menguras fisik itu akan terbayar lunas saat aroma nasi hangat memanggil. Inilah lengseran, tradisi makan satu nampan yang menjadi penghilang ego. Tidak ada piring masing-masing, tidak ada beda antara anak jenderal atau anak petani. Di atas lengser ini, mereka belajar tentang sama rata. Jika tanganmu terlalu cepat mengambil lauk, teman di sebelahmu akan lapar. Teman-teman, penasaran nggak ini rame-rame lagi ngapain? Nih, jadi di pondok pesantren kita ada yang namanya tradisi lengseran. Nih, jadi makannya bareng-bareng jadi satu nampan ini. Satu nampan itu isinya 4-5 orang. Jadi kita itu makannya bukan berdasarkan individualisme, tapi kita bareng-bareng. Jangan dilihat tahunnya ya, soalnya kita makan di sini berdasarkan bersamaan. Udah mau habis aja nih. Nanti dulu aku tak makan dulu. Nggak kebagian nanti. Lengseran atau mayoran adalah tradisi makan bersama yang tak pernah hilang. Diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Sesuai namanya, yaitu lengser dalam bahasa Jawa yang artinya adalah nampan atau baki. Maka pengurus pondok akan menyajikan nasi beserta sayur dan lauk pauknya ke dalam nampan. Kemudian makanan tersebut dibagikan kepada setiap kelompok santri. Itu makan bareng-bareng sama teman-teman di satu nampan yang sama. Makan lengseran ini merupakan salah satu tradisi juga ciri khas kita sebagai santri. Jadi di sini kita bisa menambah keakraban dan menambah harmonisasi kita. Iya nggak teman-teman? Iya. Ya, yuk lanjut makan. Makanannya enak kan? Enak. Apalagi bareng sama kalian tambah enak ini. Beginilah tradisi. Kebiasaan indah yang belum tentu ada di tempat lain. Tradisi lengseran mengajarkan banyak hal pada santri, mulai dari adab makan, kesederhanaan, hingga berbagi dalam kebersamaan. Lu nggak salah dengar cara gua meninggal, tapi sebelum meninggal kenalan dulu kali ya. Morning.
Jika di ruang makan mereka belajar tentang rasa, maka saat malam tiba, dinding pondok ini berubah menjadi jendela dunia. Lewat tradisi nobar, layar proyektor menjadi bioskop sekaligus ruang kelas visual. Tapi santri tetaplah santri, mereka tetap religius dan bersarung. Acara nobar para santri ini hanya boleh dilakukan pada malam Jumat saja. Tepatnya setelah semua santri menyelesaikan sholat isya berjamaah dan mengaji. Malam Jumat dipilih karena di hari Jumat adalah hari libur sekolah. Dan seperti inilah keseruan mereka. Ada yang tertawa, bersenda gurau, sampai ada juga yang teriak ketakutan. Semua punya ekspresi masing-masing. Aku lagi nonton film sama teman-teman. Jadi nonton film adalah salah satu sarana bagi kami warga Jembatan Waton untuk merefresh pikiran kita setelah 1 minggu full kita belajar dan juga mengaji. Biar besok waktu kita memulai hari, pikiran kita jadi lebih fresh lagi. Tontonan adalah hiburannya para santri, hanya sebagai pelepas lelah dan penat, tidak lebih. Meskipun para santri diberikan keleluasaan menikmati hiburan, tapi bukan berarti mereka bebas semaunya. Ada jam malam di pesantren. Para santri hanya boleh menikmati hiburan 1 minggu sekali ini hingga jam 12 malam saja. Setelah itu, mereka wajib kembali ke kamar dan asrama masing-masing untuk istirahat alias tidur. Azan berkumandang. Itu tandanya semua penghuni pondok harus sudah bangun, lalu menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai bersujud dan menunaikan kewajiban, para santri baik laki-laki dan perempuan lalu berkumpul di aula pendopo. Mereka melakukan tabarukan, yaitu pengajian kitab kuning yang langsung dipimpin oleh kiai pengasuh pondok pesantren. Fa'aqaitu mongkoni aweh sopo ingsun al-hajja ma ing tukang cantuk ajrohu ing opae hajjam haddasana sopo harubnu ishaq. Rupanya inilah salah satu cara dan bentuk didikan hebat bagi para santri agar tetap bisa menjalankan konsekuensi sebagai seorang santri. Menempatkan diri mereka kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain. Semua harus bisa berjalan seimbang dan beriringan tanpa mengorbankan satu sama lainnya, termasuk kurikulum skill. Lihatlah, jemari yang biasa membalikan halaman kitab kuning ini. Mereka ternyata lihai mengoperasikan mesin jahit industri. Kelihayan santriwati bukan tanpa dasar. Mereka telah diajarkan dari tahap membuat pola pakaian secara manual dengan cara menggambar di atas kertas, lalu memilih bahan dan mengguntingnya sesuai pola hingga proses menjahit. Busana karya santriwati Syubanul Waton ini bukan sekadar praktik sekolah, tapi karya yang sudah menembus panggung Jakarta Fashion Week. Sejumlah ajang pameran tingkat nasional juga telah mereka ikuti. Inilah materi pemberdayaan perempuan sesungguhnya. Mereka tak hanya memegang kitab lalu menghafalnya, mereka melakukan hal penting untuk skill dan kemandirian. Ya, di sini banyak prestasi yang diraih, terutama dalam hal mungkin pendidikan formal yang umum ya.
dalam mata pelajaran penting yang biasa diajarkan di sekolah atau mungkin pelajaran-pelajaran kompetensi. Dan itu kita yakini karena mereka itu di pesantren dengan satu kegiatan yang pasti, dengan waktu belajar yang ditata dengan baik, sehingga mereka menjadi maksimal dalam belajar, akhirnya mudah untuk kita bimbing sebagai anak yang unggul dalam prestasi keilmuan ini. Nice. Oke. Kreativitas santri ini meluas hingga ke urusan rasa. Aroma roti yang menyeruak ini berasal dari pabrik roti Syubhanul Waton. Di workshop kitchen ini, para santri antusias belajar menciptakan adonan roti dan kue yang menggugah selera. Hasilnya di luar ekspektasi. Meski masih sebatas praktik amatir, tetapi aneka roti, kue, donat, sampai pizza buatan santri ini terbilang sudah memenuhi standar produksi. Bahkan beberapa produknya sudah dijual ke pasaran. Yeay, udah matang. Wow, pizzanya benar-benar kelihatan bagus banget. Ini udah harum banget, ini benar-benar bikin ngiler ya. Jadi nih jangan salah ya teman-teman, kalau kita sebagai santri juga bisa nih buat pizza kayak gini. Kecil ginian mah, ya enggak? Ini udah jadi guys. Begitulah santri, meski kepalanya dipenuhi bacaan kitab dan ayat, tapi tangan santri harus bisa menciptakan rasa. Di pesantren ini, Gus Yusuf ingin lulusannya menjadi entrepreneur berpeci dan berhijab yang pulang bukan untuk cari kerja, tapi membuka lapangan kerja. Skill terasah tajam. Lantas, bagaimana dengan pelajaran umumnya? Tenang, para santri tetap fokus pada tujuan utama pembelajaran, yaitu ilmu diniyah dan kurikulum di sekolah umum. Pagi sampai siang adalah jadwal mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, fisika, biologi, sampai animasi komputer. Sementara di sore hari dilanjutkan dengan berbagai mata pelajaran muatan lokal yang fokus pada pendekatan seni dan budaya, seperti pelajaran bahasa Jawa, kesenian gamelan, seni teater, dan marching band. Inilah yang kemudian menjadi keunggulan seorang santri. Mereka tak hanya pandai ilmu diniyah, tapi juga tajam di keilmuan umum. Dengan harapan bahwa antara santri atau murid dengan guru, baik yang ada di pesantren atau yang ada di sekolah, mereka mempunyai satu visi yang sama dalam melanjutkan satu nilai-nilai yang ada di pesantren. Sehingga kita masih melihat ini sangat relevan, ini sangat mendukung ketika santri dibimbing dengan cara pesantren itu, keilmuan-keilmuan umum akan menjadi lebih baik. Pendidikan Syubhanul Waton adalah tentang keseimbangan,
Sejak pagi, para santri sudah bergelut dengan kurikulum formal nasional, mengasah logika lewat sains dan teknologi. Namun, agar ilmu tidak membuat mereka tinggi hati, pesantren memiliki tradisi roan. Tradisi di mana para santri dengan keikhlasan hati bergotong royong membersihkan dan merapikan kawasan sekitar kamar dan asrama. Tidak sampai di situ, para santri rela membantu menyiapkan kamar-kamar sementara yang biasanya digunakan sebagai tempat menginap wali santri yang datang menjenguk. Nah teman-teman, ini yang beda di pondok kita sama pondok lainnya. Di pondok kita ada roan di rumah warga. Kita gotong royong kerja bakti di rumah warga untuk penginapan wali santri. Dan kita semua ini suka relawan loh. Iya gak teman-teman? Iya. Semangat, semangat, semangat. Ya, semua mereka kerjakan tanpa paksaan, apalagi imbalan duniawi. Mereka hanya mengharap keberkahan. Itulah mengapa Rowan disebut-sebut sebagai laboratoriumnya kerendahan hati para santri. Rowan mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya ia semakin ringan tangan untuk melayani lingkungannya. Setelah otak ditempa di kelas dan mental dibentuk lewat Rowan, tibalah panggung pembuktian. Pekan Hataman. Sejak pagi, santri dan santriwati terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ada yang membawa kostum adat, ada juga yang sibuk mempersiapkan peralatan drum band. Hajatan besar Pondok Pesantren Tegal Rejo benar-benar sebuah hajatan kebanggaan. Dalam 1 minggu, banyak acara yang akan ditampilkan. Salah satunya Pawai Akbar atau Karnaval Budaya Keliling Kabupaten Magelang. Disinilah bakat para santri dan santriwati juga akan diuji secara langsung di depan masyarakat. Mereka harus mempersiapkan diri. Marching band dan pertunjukan seni teater budaya dengan lakon Ramayana. Kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang adalah salah satu yang dipersiapkan dengan konsentrasi penuh. Di Pekan Hataman, santri harus bisa menunjukkan kalau mereka siap. Tak hanya soal pendidikan dan hafalan di kepala, mereka harus yakin siap bertarung di panggung masa depan dengan skill dan keterampilan. Dari bara api 1947 hingga kemegahan karnaval hari ini, Tegal Rejo membuktikan bahwa ilmu adalah cahaya yang menolak untuk padam. Meski pernah dibakar habis tak tersisa, namun pesantren tetap tumbuh hingga saat ini.